Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Newman tiba-tiba melebar. Dalam hal nilai saja, sepasang senjata ini, ditambah nilai set baju besi ini, jauh di luar jantung Beastmaster. Meskipun hati Raja Binatang Buas dapat meningkatkan bakat dan potensi seorang biarawan. Namun, hati Raja Binatang Buas tidak dapat menjamin bahwa beku itu akan selamat dan akan bertahan sampai hari ketika ia menjadi tuan. Senjata dan baju besi ini sangat berbeda. Bahkan jika seorang jenderal biadab dengan lebih dari 80 level perang mengenakannya, ia juga bisa bertarung melawan mereka yang memiliki 90 level perang. Jantung Raja Binatang Buas dapat menciptakan tuan sapi yang benar dengan tubuh pertempuran 90 tingkat. Tetapi ini tidak pasti, tetapi ada kemungkinan tertentu. Begitu dia meninggal di tengah jalan, tidak ada yang tersisa. Tetapi set senjata dan baju besi ini dapat distabilkan, dan akan menjadi jenderal biadab dengan tubuh pertempuran 80 tingkat. Dibesarkan dengan kekuatan tubuh pertempuran tingkat 90, seorang pria tampan. Oleh karena itu, dalam hal harga saja, nilai sepasang senjata ini ditambah set baju besi ini harus jauh melebihi jantung Raja Binatang Buas. Faktanya, Newman masih sangat sederhana. Apakah itu sepasang senjata bertanduk atau set baju besi kulit liar, itu sudah cukup untuk mengubah hati Raja Binatang Buas sendirian. Tapi sekarang, Chu Xingyun sama-sama suka, mencoba untuk mendapatkan satu untuk dua. Alhasil, Newman hanya memiliki dua opsi. Pertama adalah bertukar dua untuk satu, untuk memperjuangkan kerugian, tetapi juga untuk mendapatkan masa depan untuk diri sendiri. Yang kedua adalah menolak secara langsung, sehingga kehilangan hati Beastmaster. Berpikir lagi dan lagi, akhirnya, New dengan kasar mengertakkan gigi dan meletakkan sepasang senjata bertanduk di tanah di depan Chu Xingyun di antara tangannya. Newman mengulurkan tangannya dan mulai melonggarkan baju besinya. Tentunya, baju besi dan senjata ini, meski sangat kuat. Tapi bagaimanapun, itu bukan kekuatannya sendiri. Karena itu, bahkan jika dia kehilangan uang, dia masih memutuskan untuk bertukar. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengangguk. Chu Xingyun bukan orang yang tamak. Alasan mengapa dia melakukan ini sebenarnya untuk menguji Newman. Jika dia bergerak sedikit dengan tidak tepat dan menunjukkan kemuliaan yang sengit, mencoba membunuh lebih banyak orang. Jadi tidak, tapi hati Raja Binatang Buas tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan sepasang senjata Newman, serta set baju besi, akan jatuh ke tangan Chu Xingyun. Pembunuh, orang juga membunuh mereka. Penjara, Chu Xingyun tentu saja tidak keberatan menjarah. Tetapi jelas bahwa dari awal sampai akhir, Newman bahkan belum memulai pemikiran yang kuat. Dalam hal ini, Chu Xingyun secara alami tidak akan melakukan apapun. Hentikan itu. Perlahan menjangkau, Chu Xingyun menghentikan gerakan Newman. Menghadapi penindasan Chu Xingyun, Newman tidak bisa tidak terlihat bingung. Apakah Anda tidak ingin mengubah dua menjadi satu? Saya akan mengambilnya untuk Anda sekarang. Menghadapi kata-kata Newman, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Jantung Raja Binatang itu dilemparkan ke Newman. Daze mengambil alih jantung Raja Binatang Merah, kabut kepala Newman. Melihat Newman, Chu Xingyun berkata, saya tidak ingin senjata dan baju besi Anda harus menyimpannya sendiri. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Newman tiba-tiba melebar. Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Newman berkata, tapi, selain dari sepasang senjata ini dan set perlengkapan perang ini, saya tidak memiliki harta lainnya. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, jika saya mempekerjakan Anda dengan hati Raja Binatang Buas ini sebagai komisi, menurut Anda berapa tahun Anda bisa mempekerjakan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Newman tiba-tiba melebar, wajahnya tidak bisa dipercaya. Melihat ekspresi kaget Newman, Chu Xingyun tidak menyembunyikannya, dan tersenyum dan berkata, tanpa perlindungan sepasang senjata dan set baju besi ini, saya khawatir Anda tidak akan dapat bertahan hidup saat pertempuran berakhir. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Newman menarik napas. Ya, jika Anda kehilangan perlindungan set baju besi ini. Tanpa senjata ini, bantu dia mengalahkan musuh yang kuat dan keluar dari bahaya. Dia tidak tahu berapa kali dia meninggal. Sekarang, bahkan jika dia memiliki hati Beastmaster, dia memiliki bakat dan potensi tertinggi. Namun, jika dia kehilangan senjata dan zirahnya, hidupnya tidak akan dijamin sama sekali. Untuk menjadi seorang master, Anda harus terlebih dahulu hidup sampai hari Anda menjadi seorang master. Tanpa senjata dan baju besi, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Melihat ekspresi bijaksana Newman, Chu Xingyun melanjutkan, saya bersedia menggunakan hati Beastmaster ini sebagai komisi untuk memulai pekerjaan untuk Anda. Sekarang Anda hanya perlu memberitahu saya bahwa hati Beastmaster ini dapat mempekerjakan Anda.
Berapa tahun? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Newman terkejut. Jelas Chu Xingyun sangat menghargainya. Jika dia tidak terlalu optimis tentang dia, bagaimana dia bisa memberinya harta seperti itu, begitu saja. Meski di permukaan itu hanya komisi untuk mempekerjakannya. Bahkan, dalam 10 juta tahun ke depan. Sebelum Newman tidak mencapai badan perang level 90, ia tidak bisa menciptakan nilai terlalu banyak untuk Chu Xingyun. Dan begitu dia meninggal di tengah jalan, semua investasi Chu Xingyun benar-benar hilang. Oleh karena itu, meskipun tampaknya pekerjaan, tetapi pada kenyataannya, bahkan ibu dan ayah Newman seperti ini baginya. Berpikir lama, Newman mengangkat kepalanya perlahan dan berkata dengan suara berat, "Terima kasih atas kebaikan Anda, jika Anda bisakah Anda memberikan tenggat waktu?" Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Batas waktu ini tidak bisa diberikan oleh saya, Anda harus rela." Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, "Dibandingkan dengan nilai sebenarnya, saya lebih menghargai keinginan satu sama lain." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Newman merenungkan lagi. Setelah berpikir lama, banteng itu mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, "Jika Anda ingin meningkatkan tubuh pertempuran ke level 90, itu akan memakan waktu 10.000 tahun paling cepat." Dengan kata lain, dalam 10.000 tahun, Chu Xingyun tidak bisa mendapatkan banyak hadiah darinya. Pekerjaan ini harus dimulai dari 10.000 tahun. Newman benar-benar berharga, dan tepat 10.000 tahun setelah dia memiliki tubuh pertempuran 90 tingkat. Pada saat itu, ia memiliki tubuh pertempuran 90 tingkat dan kemudian cocok dengan sepasang senjata dan baju besi. Newman akan dapat menghadapi tuan dari alam leluhur tanpa kejatuhan. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Newman akhirnya mengangkat satu jari dan berkata, "Saya memutuskan kita akan dibatasi 1 yuan, bagaimana?" 1 yuan. Mendengar kata-kata Newman, Chu Xingyun tidak bisa membantu melebarkan matanya. Anda harus tahu bahwa ketika Chu Xingyun ingin datang, hampir menjadi jantung raja binatang buas yang bisa mempekerjakannya selama ribuan tahun. Bahkan jika sudah mati, itu hanya akan menjadi sekitar 10.000 tahun. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ketika sapi jantan mulai, itu akan menjadi waktu pertemuan Yuan. 1 Yuan 12.960 tahun. Ini terlalu berlebihan. Melihat Chu Xingyun tercengang, Newman tidak bisa menahan senyum. Jika tidak jelas apa karakter dan karakter Chu Xingyun. Jika tidak, dia masih tidak mengerti karakter dan etika Chu Xingyun. Hanya mengandalkan Chu Xingyun untuk sangat menghargainya, bahkan jika ia mengikutinya seumur hidup, lalu bagaimana? Melihat seringai dan senyuman Newman, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Waktu pertemuan 1 yuan terlalu lama. Aku tidak mengeksploitasi kamu dan mengambil keuntungan dari kamu. Hentikan itu." Mendengarkan pernyataan Chu Xingyun, Newman melambaikan tangannya, menyela Chu Xingyun, dan berkata dengan datar, "Saya mengatakan bahwa yuan pertama akan menjadi yuan pertama." Setelah terdiam beberapa saat, Newman melanjutkan, "Meskipun keputusan saya agak berisiko, sebenarnya, mengapa Anda tidak mengambil risiko itu?" Mendengar kata-kata Newman, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk diam. Memang, Newman mengambil risiko. Setelah Chu Xingyun bertingkah, karakternya tidak baik. Newman juga harus mengikutinya, melakukan kejahatan sepanjang jalan, dan bahkan benar-benar kehilangan nuraninya. Dan Chu Xingyun juga mengambil risiko. Begitu Newman menggigit setengah jalan, maka Chu Xingyun tidak bisa kembali. Sebaliknya, kedua belah pihak mengambil risiko, sehingga secara umum, mereka telah mencapai keseimbangan relatif satu sama lain. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Chu Xingyun berkata, "Ya, suami pria itu, katakan 1 adalah 1, 2 adalah 2, karena Anda telah berbicara, saya tidak munafik." Menatap Newman dengan dalam, Chu Xingyun berkata, "Namun, aku bisa berjanji padamu. Begitu kamu dan aku punya ide berbeda, kamu bisa pergi kapan saja. Aku tidak akan pernah menyalahkanmu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Newman menggelengkan kepalanya keras. Menatap Chu Xingyun dengan keras kepala, Niu Mandao berkata, "Saya adalah anak dari suku Maniu, dan yang paling banyak dibicarakan adalah kredit. Pada saat pertemuan Yuan berikutnya, jika Anda membiarkan saya membunuh, saya akan membunuh. Jika Anda membiarkan saya membakar, saya akan membakar. Bahkan jika hal-hal buruk dilakukan, bahkan jika hati nurani hilang, saya tidak akan pernah mengatakan setengah kata." Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, Newman dengan tegas berkata, "Bukannya aku Newman yang tidak memiliki integritas. Sebagai seorang tentara bayaran dari Newman, karena kamu mempekerjakanku, ini adalah tugas terikatku." Mendengarkan kata-kata Newman, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa, dan tidak mengatakan omong kosong lagi. Apakah itu Chu Xingyun atau Newman, mereka bukan tipe orang yang peduli. Sekarang kedua belah pihak telah membuat penilaian sendiri, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Lebih baik mengatakan 1000. Yang disebut, Lu Yao tahu tenaga kuda dan melihat hati orang-orang dalam waktu yang lama. Chu Xingyun yakin bahwa selama Newman menerima pekerjaan itu, ia tidak akan pernah mau pergi.
Berpikir tentang itu, Chu Xingyun berkata, "Oke, selanjutnya, saya akan memberi Anda 3 bulan untuk kembali dan menangani semuanya." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Newman mengangguk dengan keras dan berkata, "Tidak masalah. 3 bulan kemudian, aku akan menunggumu di pintu masuk gua percobaan tingkat lanjut." Mengangguk diam-diam, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat yang sama, Newman tidak berbicara omong kosong. Setelah mengangguk pada Chu Xingyun, dia berbalik dan melangkah pergi. Menonton Newman melangkah pergi, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Baru setelah menghilangnya sosok Newman, Chu Xingyun membalas tatapannya. Melihat sekeliling, Chu Xingyun melangkah maju dan berjalan menuju tempat tersembunyi di sudut tempat Newman beristirahat. Seperti yang Anda lihat di sudut lorong, di ujung lorong berbentuk 7 yang tersembunyi, bantal kulit binatang diletakkan. Meskipun Newman telah pergi, Newman tidak akan lagi menunggu di sini. Karena itu, benda-benda ini kehilangan kegunaannya dan ditinggalkan di sini oleh Newman. Duduk di atas tikar kulit sapi, Chu Xingyun meraih ke dalam lengannya dan mengeluarkan bola bundar bermotif batu. Jika Anda perhatikan dengan seksama, permukaan bola batu ditutupi dengan pola yang luar biasa, seolah diukir dengan hati-hati oleh seorang pematung ulung. Tapi perhatikan baik-baik, tekstur pada bola batu sebenarnya adalah keterampilan. Pada pemeriksaan lebih dekat, itu jelas unicorn kecil yang dikelilingi oleh anggota badan. Mengernyit, Chu Xingyun mendesak Chaos Yuanshan, melepaskan pikirannya, dan memeriksa bola batu kecil. Di bawah deteksi Chu Xingyun, dalam tubuh kecil unicorn seperti bumi yang hanya seukuran telur, ada jiwa dan hantu yang samar. Munculnya hantu-hantu ini adalah bentuk unicorn bumi itu. Melihat jiwa dan bayangan hantu yang sangat lemah, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas. Jelas, gambar hantu unicorn bumi ini pada awalnya kuat. Itu hanya, di bawah perang kehancuran, pukulan dunia benar-benar dihancurkan oleh roh Tukilin. Di bawah penghancuran kehidupan, tanda kehidupan unicorn bumi ini telah lama dipisahkan. Saat ini, unicorn bumi kecil ini sebenarnya adalah tubuh Dharma kosong yang lemah hingga batasnya. Keadaannya seperti tubuh Dharma 3 mata asli Chu Xingyun. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Pada saat ini, ada hantu dan hantu di langit kilin ini, tetapi tidak ada jiwa, tidak ada kesadaran, dan tidak ada pemikiran. Di masa yang menggelikan ini, tubuh pertarungan para penguasa leluhur sekarang seperti binatang buas, tanpa kebijaksanaan. Selain naluri, tidak ada pemikiran dan kesadaran. Dalam desahan, Chu Xingyun mendesak Chaos Yuanshan untuk memperbaiki bumi kecil ini di lautan pengetahuan, hantu jiwa ilusi. Di bawah penyempurnaan Chu Xingyun, bayangan hantu Tukilin akan didominasi oleh roh kacau Chu Xingyun. Meskipun dalam bayangan roh unicorn kecil ini, masih belum ada pemikiran, tidak ada kesadaran. Tapi itu berkomunikasi dengan hati Chu Xingyun. Setelah disempurnakan, roh unicorn kecil ini akan berbagi pemikiran dan kesadaran yang sama dengan Chu Xingyun melalui ikatan jiwa. Mengangguk dengan puas, Chu Xingyun menempatkan Xiao Qilin di bahunya. Kemudian, Chu Xingyun meninggalkan sudut tersembunyi dan berkeliaran di lantai 9 gua percobaan tingkat lanjut. Dengan bantuan jam kuno Xuanze, Chu Xingyun terus bermain trik. Dalam 3 bulan ke depan, Chu Xingyun harus menaikkan level badan perang ke level 25 atau lebih tinggi. Awalnya, dalam pandangan Chu Xingyun, tujuan ini sangat sulit. Tapi segera, Chu Xingyun menemukan bahwa tujuan ini sebenarnya jauh lebih sulit dari yang diharapkan. Gua percobaan utama dan gua percobaan menengah hanya memiliki satu bagian. Setiap kali setelah membunuh Stone Soul Beast, dibutuhkan 30 napas untuk memadatkan Stone Soul Beast berikutnya. Tapi gua percobaan lanjutan ini berbeda. Ada 9 ruang gua di 9 lantai gua percobaan tingkat lanjut. Di setiap gua, binatang jiwa batu dari tubuh pertempuran tingkat 29 akan dipadatkan. Setiap kali binatang batu jiwa dibombardir, Chu Xingyun dapat segera bergegas ke gua berikutnya. Dalam 30 napas, Chu Xingyun hanya bisa berbalik lantai ke-9 dari gua percobaan, memutar lingkaran penuh, dan membombardir 9 binatang jiwa batu dari tingkat ke-29. Oleh karena itu, dalam gua uji coba tingkat lanjut ini, kecepatan kultivasi Chu Xingyun dapat dikatakan 10 kali lebih tinggi. Bulan pertama, pada kecepatan Chu Xingyun, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan melalui 9 lantai seluruh gua percobaan dalam 30 napas. Tapi sebulan kemudian, dengan pertumbuhan Xiao Qilin, cukup untuk naik Chu Xingyun, semuanya sangat berbeda. Perlu disebutkan, pada bulan lalu, setelah Chu Xingyun memenggal jiwa jahat, semua kekuatan spiritual yang diperolehnya ditambahkan ke Xiao Qilin. Setelah menyerap banyak kekuatan spiritual, roh primordial bumi unicorn yang tiba-tiba menjadi padat. Hanya sebulan kemudian, roh primordial ilusi unicorn kecil itu menjadi jelas skalanya, seperti benda nyata. Sebulan kemudian, unicorn kecil telah tumbuh dari ukuran telur hingga lebih dari 2 meter dan lebih dari 3 meter. Itu dapat digunakan sebagai gunung Chu Xingyun. Antara Mercedes-Benz sepanjang jalan, hanya membutuhkan 30 napas, dan itu bisa terjadi melalui 9 gua di seluruh lantai 90. Dalam 2 bulan ke depan, efisiensi budidaya Chu Xingyun mencapai yang tertinggi.
Sepanjang jalan, setiap 30 napas Chu Xingyun dapat membombardir 99 batu jiwa binatang. Efisiensi tinggi, dapat dikatakan bahwa tidak ada orang sebelumnya, tidak ada yang datang. Bumi unicorn memiliki warna kuning pucat, seperti halnya Loes. Tapi begitu seluruh tubuh penuh energi, permukaan tubuh kuning, baju besi skala ikan, langsung memancarkan cahaya emas yang luas. Ketika rata-rata orang ingin datang, elemen tanah haruslah warna tanah, jika kotor, itu yang paling jelek. Hanya elemen emas yang paling cemerlang dan paling brilian, benar-benar brilian dan indah. Sebenarnya, itu adalah kesalahan besar, dan itu berantakan. Di antara 5 elemen, ada 5 elemen Jin Musui Huotu. Warna yang sesuai dengan 5 elemen adalah hijau, kuning, merah, putih, hitam, dan hitam. Menurut arah, itu adalah Aoki Timur, Platinum Barat, Api Merah Selatan, Air Hitam Utara, Loes Tengah. Menurut tabel perbandingan, dapat dilihat bahwa unsur-unsur emas sebenarnya putih, dan warnanya mirip dengan perak atau platinum. Sistem tanah pusat sangat cemerlang dan cemerlang. Secara umum, semua kekuatan utama, dinasti, dan bahkan dinasti akan memilih bagian tengah tata letak untuk membangun ibu kota, dan akan memilih kuning keemasan sebagai warna yang paling mulia dan elegan. Unicorn bumi ini sebenarnya adalah raja dari 5 elemen unicorn, dan ini adalah eksistensi yang paling mulia. Emas unicorn, unicorn kayu, unicorn air, unicorn api, unicorn bumi. Di antara 5 unicorn elemental, unicorn bumi adalah kaisar di unicorn. Meskipun dalam kondisi normal, unicorn bumi ini terlihat seperti banteng liar tanpa jejak warna. Tapi begitu unicorn bumi meledak menjadi energi, tanduk tubuh itu berubah menjadi emas. Di bawah cahaya keemasan yang luas, yang mulia tidak bisa ditonton. Dunia yang tertinggi, yang paling mulia, adalah bumi unicorn. Yang luar biasa di dunia, yang tanpa hak unicorn. 3 bulan kemudian, duduk di belakang unicorn, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi berpuas diri. Pada saat ini, sisik emas unicorn naik ke seluruh tubuh dengan api merah gelap. Gengsi dan sombongnya bisa disebut tak tertandingi di dunia. Kepala naga dan tubuh harimau, sisik ikan, dan sayap phoenix. Antara Mercedes-Benz sepanjang jalan, dapat dikatakan cepat, seperti film Aurora. Di medan perang Taiko canggih ini, di bawah pengaruh gravitasi super, sebagian besar makhluk tidak bisa berlari cepat atau melompat tinggi. Tapi tanah unicorn ini berbeda. Sebagai makhluk bumi murni, bumi unicorn sepenuhnya mengabaikan gravitasi medan perang Taiko yang canggih. Selain medan perang Suire tingkat tinggi, kecepatan Tukilin jelas bukan yang teratas, hanya luar biasa. Tetapi di medan perang Taiko tingkat tinggi ini, cukup menakutkan untuk membuat seorang kaisar surga tidak dapat naik. Tanpa makhluk dan biarawan, Anda dapat terbang di bawah supergravitasi di atas kubah langit. Kecepatan unicorn bumi ini bisa disebut tak tertandingi, bahkan tanpa makhluk dekat. Yang paling menakutkan adalah, bakat keluarga Tukilin disebut medan gravitasi. Meskipun di luar medan perang Suire senior, bidang gravitasi ini terutama memainkan peran tambahan, menyebabkan lawan memasuki keadaan lambat dan kecepatannya sangat berkurang. Tetapi sulit untuk mengalami kematian yang sebenarnya. Namun, di medan perang Taiko canggih ini, medan gravitasi Tukilin dikombinasikan dengan medan perang Taiko superior, gravitasi tak tertandingi, efeknya dapat digambarkan beberapa kali. Setiap target, sekali dalam jarak 10.000 meter dari Tukilin, akan memasuki medan gravitasi Tukilin. Area dengan radius 5 km dalam radius 10.000 meter dan berpusat di bumi unicorn. Mereka semua tertutupi oleh medan gravitasi bumi. Gravitasi di dalam area ini akan dikendalikan oleh Tukilin. Di antara mereka, gravitasi musuh akan berlipat ganda, bahkan beberapa kali, puluhan kali, ribuan kali lipat. Saat gravitasi meningkat, tubuh menjadi lebih berat dan lebih lambat. Pada saat yang sama, medan gravitasi Tukilin juga dapat memungkinkan pasukan ramah dalam radius 10.000 meter untuk mengurangi gravitasi. Di bawah gravitasi yang berkurang, tubuh akan lebih ringan dan kecepatan secara alami akan lebih cepat. Meskipun medan gravitasi memiliki sedikit kematian, sulit untuk menyebabkan kerusakan substansial. Namun, begitu dalam pertempuran, kedua pasukan saling berhadapan. Berat satu sisi telah berubah dari 100 kg menjadi 200 kg. Berat partai lain telah berubah dari 100 kg menjadi 50 kg. Dikonversi menjadi orang biasa. Dua orang biasa dengan kualitas yang persis sama, satu membawa satu orang, yang lain dengan tangan kosong. Siapa yang akan berlari lebih cepat di antara kedua orang ini? Orang biasa dengan berat 100 kg membawa orang biasa dengan berat 100 kg. Sekalipun lelaki ini adalah juara dunia sprint, ia tidak mungkin berlari melewati lelaki dewasa dengan tangan kosong. Jadi, kekuatan sihir medan gravitasi Tukilin, meskipun di luar medan perang Taiko yang maju tidak banyak berguna. Tetapi di dalam medan perang Taiko tingkat tinggi ini berada di luar kekuatan supernatural tingkat ke-9, yang dapat dibandingkan dengan kekuatan supernatural super grade tak terbatas supernatural. Jiwa-jiwa binatang buas dengan tubuh pertempuran tingkat ke-29, di depan bumi unicorn, kecepatannya menjadi sangat lambat dan kekuatan tabrakan juga berlipat ganda.
Tentu saja, untuk saat ini, dunia unicorn ini masih sangat rendah, dan kekuatannya juga sangat lemah. Kemampuan menyesuaikan gravitasi di sekitar juga sangat buruk. Anda hanya dapat meringankan tubuh tentara yang bersahabat dengan jumlah kecil, dan membuat berat pasukan musuh dengan jumlah kecil. Selain itu, jangkauan medan gravitasi hanya 10 meter. Jarak 10.000 meter dari puncak benar-benar terlalu jauh. Anda tahu, yang disebut jarak 10.000 meter adalah 10 kilometer. Bahkan jika radius 5 km itu adalah 1 mil penuh. Di bawah naungan aliran udara kacau dari medan perang taiko canggih dan udara yang sangat teduh, Sili sudah menjadi batas penglihatan. Di luar jarak ini, tidak ada cara yang bisa diamati. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Dengan bantuan Tukilin, efisiensi Chu Xingyun sungguh luar biasa. Antara angin dan listrik, semua binatang jiwa batu satu demi satu terbunuh oleh Chu Xingyun di tempat. Adapun binatang jiwa batu, penghalang batu, di depan Tukilin, tidak masuk hitungan sama sekali. Langsung mengenai kepalanya, jernih seperti selembar kertas putih. Orang dahulu sering menggunakan hewan langka untuk menggambarkan kelangkaan dan berharganya benda. Ada alasan mengapa mereka langka tetapi tidak jarang. 2 tanduk di kepala Tukilin, ketegasan dan ketajamannya, tidak pernah berada di bawah senjata sihir apapun. Setelah terkena 2 tanduk di kepala Tukilin, bahkan badan pertempuran 90 tingkat masih dibom dari 2 lubang. Itu bahkan hancur di tempat. Untuk saat ini, senjata biologis yang dikenal tanduk unicorn adalah yang terkuat. Senjata sihir yang dikenal termasuk Cao Jian Jian Qi, tidak dapat menyebabkan kerusakan pada tanduk ganda Tukilin. Tentu saja, meskipun 2 tanduk Tukilin sangat tajam, mereka tidak bisa dihancurkan. Faktanya, seorang beku dengan sedikit keterampilan tidak dapat ditabrak oleh Tukilin. Dalam legenda, orang barbar itu adalah keturunan Tukilin. Di dunia ini, berani dan biadab berhadapan satu sama lain, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat ditemukan. Orang barbar dewasa sama tingginya dengan gajah perang dan lebih panjang dari gajah. Apalagi, tidak seperti daging gemuk gajah perang, tubuh biadab ini bisa semua otot. Dari segi kekuatan saja, ternak liar lebih dari 100 kali lebih tinggi dari gajah perang. Tidak ada yang takut dengan gajah perang, satu-satunya yang mereka takuti adalah banteng. Tentu saja, sapi biadab di sini mengacu pada orang barbar biadab, bukan suku barbar dengan kepala banteng. Bahkan banteng liar dengan darah unicorn bumi sudah tak terkalahkan. Terlebih lagi, binatang purba kuno dari darah murni, dewa bumi unicorn. 100 juta triliun tahun yang lalu, tanah ini unicorn, tetapi sebagai kaisar keluarga unicorn, berpartisipasi dalam puncak kehancuran. Meskipun di bawah perang itu, Tukilin meninggal. Tapi Anda tidak bisa meremehkannya karena dia mati dalam pertempuran. Lagi pula, di bawah perang itu, bukan hanya Tukilin yang mati dalam pertempuran. Bahkan, di bawah perang itu, semua kehidupan langsung layu. Bahkan seluruh benua kuno yang tandus telah hancur berkeping-keping. Saat ini, bentangan luas langit berbintang dibentuk oleh benua kuno tandus yang terfragmentasi. Tubuh peperangan unicorn di bumi ini bukan hanya penguasa dari dunia leluhur di zaman kuno. Bahkan, sangat mungkin bahwa itu di zaman arogansi, ranah leluhur sangat kuat. Meskipun ini mungkin bukan badan perang asli Tukilin. Tetapi saya ingin datang, setidaknya itu adalah badan Dharma yang sangat penting. Sederhananya, badan perang Tukilin ini sebenarnya sama dengan badan perang nomor 1 yang saat ini dikendalikan oleh Chu Xingyun. Meskipun itu bukan dewa, tetapi ia memiliki karakteristik dan kemampuan yang sama persis dengan dewa, serta kekuatan gaib alami. Dengan bantuan badan perang Tukilin, hanya dalam 3 bulan, Chu Xingyun secara paksa menaikkan tingkat badan perang ke level 28. Dalam 3 bulan terakhir, Chu Xingyun akan menanamkan kekuatan spiritual dari semua binatang jiwa batu yang dipenggal kepalanya, dan menanamkan mereka ke dalam tubuh perang Kilin. Oleh karena itu, setelah 3 bulan berlalu, cakupan medan gravitasi Kilin telah meningkat 10 meter penuh. Dari meliputi area seluas 10 meter, hingga seluas 20 meter. Akhirnya, periode 3 bulan yang disepakati akhirnya tiba. Mengendarai bumi unicorn, Chu Xingyun mengemudi sepanjang jalan, bergegas menuju gua percobaan tingkat lanjut. Sepanjang jalan, Chu Xingyun tidak mendesak jam kuno Xuanze. Dimanapun dia lewat, semua binatang jiwa batu dihancurkan oleh Tukilin. Tabrakan unicorn ini sangat mirip dengan tabrakan banteng. Tapi, tidak persis sama. Tercakup oleh medan gravitasi, Tukilin dapat mengendalikan medan gravitasi dan menambah bobotnya sendiri pada saat tumbukan. Pada saat dampak, bobot Tukilin akan meningkat 10 kali lipat. Seperti yang kita semua tahu, pada kecepatan yang sama, semakin besar berat objek, semakin kuat dampaknya. Sebuah mobil mainan kati yang menabrak tubuh manusia dengan kecepatan 10 meter per detik mungkin tidak menimbulkan banyak bahaya. Namun, sebuah truk 10 ton besar menabrak tubuh manusia dengan kecepatan 10 meter per detik yang mungkin menyebabkannya berantakan. Meskipun dalam hal keterampilan, tabrakan Kilin dan tabrakan banteng liar hampir persis sama.
Namun, di bawah penutup medan gravitasi, kekuatan tumbukan unicorn jauh lebih besar daripada banteng. Karena tidak ada tes yang sebenarnya, tidak ada referensi. Karena itu, Chu Xingyun tidak tahu seberapa besar itu. Tapi secara konservatif, kekuatannya pasti berlipat ganda. Ketika kami mencapai lantai 6 di bawah, para biarawan biadab di gua percobaan secara bertahap meningkat. Melihat ini, Chu Xingyun memusatkan cahaya keemasan yang dipancarkan oleh Tukilin. Dalam sekejap unicorn bumi emas dan indah itu, yang memancarkan sejumlah besar cahaya keemasan, langsung menjadi kuning bersahaja, seperti binatang buas tanah liat. Dengan pandangan sekilas, itu terlihat seperti sapi biadab normal dan kekuningan. Dengan cara ini, meskipun di sepanjang jalan, banyak biarawan barbar melihat Chu Xingyun. Namun faktanya, tidak ada yang terlalu peduli. Meskipun beberapa orang berpikir bahwa banteng liar ini terlalu aneh. Namun, tidak ada yang bisa mengenalinya karena keterbatasan pengetahuan ini ternyata tanah unicorn. Alasan mengapa beberapa orang mengatakan bahwa binatang biadab adalah keturunan Tukilin benar-benar tidak masuk akal. Keduanya sangat mirip dalam penampilan. Sangat sulit untuk memilih Tukilin bercampur dengan sekelompok sapi liar. Setelah melihat ternak dan binatang buas, dan Tukilin. Bahkan Chu Xingyun percaya bahwa harus ada hubungan darah antara keduanya. Kalau tidak akan terlihat seperti ini. Banyak varian ternak liar yang panjang dan aneh. Sejauh menyangkut penampilan, hampir tidak ada perbedaan dengan unicorn ini. Oleh karena itu, selama Chu Xingyun tidak mengatakan, sama sekali tidak ada yang akan berpikir bahwa unicorn bumi ini ternyata menjadi avatar yang kuat dari ranah leluhur di masa liar. Bahkan jika Chu Xingyun sombong dan dipublikasikan di mana-mana, kebanyakan orang sama sekali tidak percaya. Mendesak Tukilin, Chu Xingyun berjalan sepanjang jalan, dan akhirnya meninggalkan gua percobaan tingkat lanjut. Begitu dia melangkah keluar dari lubang, Chu Xingyun melihat Newman yang tidak begitu jauh berdiri dengan bangga. Pada saat bersamaan, Newman, yang hendak berjalan, saat berikutnya. Matanya melebar tak tidak percaya, di bawah selangkangan Chu Xingyun, Gunung Haki memandang ke atas. Sebagai gantinya bagi para biarawan barbar lainnya, sangat tidak mungkin untuk menilai identitas unicorn bumi ini dari luar. Tapi jangan lupa, Newman bukan biksu biasa. Bukan untuk mengatakan seberapa baik bakatnya dan seberapa tinggi potensinya. Juga tidak berarti seberapa luas pengetahuan dan penilaiannya. Intinya adalah bahwa dalam 3 bulan terakhir, Newman telah mengatur berbagai hal untuk keluarga. Hal yang paling penting adalah bahwa ia telah benar-benar memurnikan hati Raja Binatang Buas dan mengintegrasikannya ke dalam darahnya sendiri. Mungkin Newman sendiri tidak jelas. Tetapi pada kenyataannya, jantung yang disebut Raja Binatang Buas adalah darah Tukilin, yang terkondensasi oleh erosi miliaran tahun aliran udara yang kacau dan penempaan yang sangat yinsaki. Dan apa yang disebut darah esensi bumi unicorn tepatnya dari selangkangan Chu Xingyun, tubuh perang unicorn ini. Pada saat ini, setelah memasukkan setetes tanah kristal darah esensi unicorn, Newman setara dengan anak Tukilin ini. Banteng dan binatang buas-buas adalah kata-kata dari keturunan Tukilin. Jadi yang disebut keluarga barbar berevolusi dari keluarga barbar. Karena itu, tidak masalah dari sudut pandang mana, keluarga barbar dianggap sebagai keturunan Tukilin. Secara alami, identitas leluhur dan garis keturunan bumi unicorn secara alami akan menghasilkan semacam tekanan garis keturunan pada generasi mendatang. Di depan unicorn bumi ini, Newman tidak bisa bangkit dengan rasa tidak hormat, apalagi konfrontasi. Melihat keterkejutan Newman, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun dan tersenyum. Mengontrol Tukilin, Chu Xingyun berjalan sampai ke Newman. Melihat Newman sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Bagaimana, semuanya di rumah ditangani?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Newman menatap Tukilin dengan kagum, dan kemudian dengan hormat berkata kepada Chu Xingyun, "Tidak ada yang salah di rumah, tidak perlu berurusan dengan. Tidak perlu menghadapinya." Melihat curiga pada Newman, Chu Xingyun mengerutkan kening. Jika Newman berkata bahwa ia tidak memiliki anggota keluarga dan tidak perlu menghadapinya, maka semuanya normal. Tanpa keluarga, apalagi yang harus dihadapi. Tapi sekarang situasinya adalah bahwa Newman jelas memiliki anggota keluarga. Karena ada anggota keluarga, bagaimana mungkin itu tidak perlu? Dengan hanya sedikit berpikir, Chu Xingyun mengerti. Jelas, meskipun Newman sangat berbakat dan memiliki potensi yang dalam, itu dapat digambarkan sebagai berbakat dan harus menjadi senjata yang hebat. Tapi tidak peduli seberapa tinggi bakat dan potensinya, dia tidak bisa mengubah fakta. Bagaimanapun, itu adalah gaya bertarungnya, hanya 30. Bahkan jika dia bisa tak terkalahkan di masa depan. Itu tidak bisa diubah, fakta bahwa dia baru saja menjadi prajurit barbar sekarang. Selama beberapa tahun terakhir, Newman tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Tidak hanya itu tidak dapat mengurangi beban pada keluarga, tetapi juga perlu mendapatkan banyak uang dari rumah untuk mempertahankan konsumsinya di gua percobaan lanjutan. Anda harus membayar biaya tinggi setiap hari di gua uji coba lanjutan. Dan si penganiaya ini, aku takut waktu di medan perang senior Taiko tidak pendek. Dan yang paling penting adalah,
Dalam pertemuan Yuan berikutnya, Newman sudah dipekerjakan oleh Chu Xingyun. Selain itu, Chu Xingyun bahkan membayar gaji dalam satu jumlah sekaligus. Sederhananya, Chu Xingyun menggunakan hati Raja Binatang Buas sebagai gaji untuk menyewa Newman Yuan untuk saat itu. Selama ini, Chu Xingyun tidak perlu memberikan gaji kepada Newman. Tidak hanya itu, dalam proses ini, semua manfaat yang dihasilkan milik Chu Xingyun. Chu Xingyun telah memberinya semua yang pantas diterimanya. Dari perspektif ini, Newman benar-benar tidak ada yang harus diurus. Dalam pertemuan 1 tahun berikutnya, dia hanya bisa mengikuti Chu Xingyun, membuat ternak dan kuda untuknya, dan membungkuk untuknya. Adapun keluarga, saya hanya bisa menyerah sementara. Walaupun saya tidak ingin melakukan ini di hati saya, Newman tidak bisa menahannya. Jika Anda ingin menjadi tentara bayaran, Anda harus mematuhi aturan tentara bayaran. Berpikir antara, Chu Xingyun tidak bisa menahan nafas diam-diam. Oke, aku sedikit lelah, aku tidak tahu. Bisakah kamu pergi ke rumahmu untuk beristirahat? Pergi ke rumah saya. Melihat Chu Xingyun ragu-ragu, Newman jelas tidak mengerti mengapa dia harus pergi ke rumahnya untuk beristirahat. Setelah sedikit terkejut, Newman mengangguk dan setuju. Keluarga barbar adalah yang paling ramah, dan tidak mungkin untuk menolak kehadiran teman-teman. Segera, di bawah kepemimpinan Newman, mereka berdua berjalan di sepanjang jalan dan melaju menuju pinggiran kota Raja Manyu. Setelah lebih dari setengah jam, di bawah kepemimpinan Newman, keduanya memasuki halaman bobrok satu demi satu. Singkatnya, keluarga Newman umumnya cukup baik. Meski rumahnya agak kumuh, wilayahnya cukup besar. Terlebih lagi, orang tua Newman, kakek nenek masih hidup. Bahkan, ia memiliki 2 saudara lelaki dan perempuan. Jelas, kakak dan adik Newman memiliki bakat dan potensi rata-rata. Dibandingkan dengan Newman, itu bukan apa-apa. Namun meski begitu, keluarga ini umumnya sangat baik. Ayah Newman adalah seorang prajurit barbar dengan lebih dari 40 tingkat pertempuran. 2 kakak laki-lakinya juga memiliki lebih dari 30 tingkat peperangan. Setelah hanya beberapa lirikan, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya. Jelas, ayah dan saudara laki-laki Newman telah mencapai batasnya. Meskipun cara kultivasi itu penting, itu bukan hal yang paling penting. Tanpa bakat itu, tanpa potensi itu, tidak ada gunanya bekerja keras. Ayah dan saudara Newman, bahkan jika mereka diberikan ratusan juta tahun, sulit untuk ditingkatkan. Badan pertempuran 40 tingkat pada dasarnya adalah batas mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kerja keras atau tidak. Bakat dan potensi membatasi perkembangan mereka. Keluarga Newman menunjukkan antusiasme yang cukup untuk kedatangan Chu Xingyun. Bahkan jika mereka sangat antusias, tidak dapat disangkal bahwa latar belakang keluarga mereka hanyalah rumah orang kaya biasa. Bahkan jika dia mencurahkan segalanya, dia tidak bisa datang dengan sesuatu yang baik untuk menghibur Chu Xingyun. Menghadapi ini, Chu Xingyun tidak banyak bicara. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Xingyun tinggal di rumah Newman. Melalui proyeksi Yuan Shen, Chu Xingyun memindahkan kesadarannya ke Dewa Tubuh Perang yang sempurna dan Tubuh Perang kedua. Memahami dan mengeksplorasi perkembangan berbagai tempat. Meskipun waktu telah berlalu lebih dari 3 bulan, secara keseluruhan, belum ada banyak kemajuan atau banyak perubahan. Di atas desa Manyu, tembok kota batu telah dibangun hingga ketinggian 1 meter. Meskipun tidak ada lagi kekurangan batu, tembok kota ini dapat dibangun hanya dengan menumpuk batu. Melalui Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng, sejumlah besar master rune barbar diundang untuk melukis rune di pilar-pilar tembok kota. Hanya ketika rune khusus ditampilkan, tembok kota ini dapat diringkas menjadi keseluruhan, dengan kekuatan yang cukup untuk menahan guncangan eksternal. Jika itu hanya ditumpuk di sana, itu mudah dihancurkan oleh musuh, atau bahkan dilubangi. Adapun 3 toko, tidak ada yang bisa dikatakan. Setelah 3 bulan, meskipun penjualan semakin terbuka, tetapi secara umum, itu termasuk pertumbuhan alami dan kisarannya tidak besar. Selain itu, dalam waktu singkat Chu Xingyun tidak dapat secara signifikan meningkatkan produksi. Bahkan, Chu Xingyun pada dasarnya tidak mempertimbangkan atas dasar yang ada terus meningkatkan produksi. Dendeng pedas, bagaimanapun, tidak bisa menjadi makanan sehari-hari untuk keluarga biasa. Jika output terlalu tinggi, harga pasti akan jatuh, yang tidak memuaskan. Karena itu, keluaran desa Manyu saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga Manyu. Kecuali Anda dapat membuka penjualan ke balapan lain. Jika tidak, Chu Xingyun tidak akan secara membabi buta meningkatkan produksi. Setelah menghabiskan 3 hari, Chu Xingyun memeriksa semua industri, dan akhirnya mengembalikan kesadarannya ke klon No. 1. Tubuh pertempuran nomor 1 Chu Xingyun telah mencapai tingkat ke-28. Meskipun 30 level jauhnya, masih ada jarak pendek. Tetapi secara umum, badan perang sudah kecil. Apa yang diketahui Chu Xingyun? Level tertinggi dari tubuh pertempuran adalah 99. Oleh karena itu, badan perang 30 tingkat dianggap sukses kecil. Badan perang 60 tingkat dianggap sukses.
Badan pertempuran 90 tingkat itu hebat. Adapun tubuh pertempuran tingkat 90, akan ada peningkatan besar di setiap tingkat kecil. Dapat dikatakan bahwa level 90 ke atas adalah level baru. Kesenjangan antara tubuh perang tingkat 90 dan tubuh perang 99. Itu bahkan lebih besar dari badan perang level 10 dan kesenjangan antara tubuh perang level 90. Badan perang di atas level 90 adalah persaingan dan persaingan antara kekuatan leluhur. Perbedaan antara perang tingkat pertama adalah kesenjangan yang sangat besar. Tapi untuk saat ini, tubuh tempur sempurna Chu Xingyun hanya sukses kecil. Belum lagi level 90. Saya tidak tahu berapa lama untuk mencapai tubuh perang tingkat 90 sendirian. Dan yang paling penting adalah, meskipun badan perang sangat tirani, masih membutuhkan baju besi dan senjata tertentu untuk mempersenjatai itu. Meskipun Newman sekarang, hanya memiliki tubuh pertempuran 30 tingkat. Tetapi dengan sepasang senjata bertanduk, dan set baju zirah kulit sapi. Bahkan jika itu melawan elit biadab dari tubuh pertempuran 60 tingkat, itu benar-benar berharga. Meskipun pasti akan dirugikan. Tetapi dengan perlindungan baju besi dan pencegahan senjata, Newman tidak akan kalah dengan mudah. 3 hari kemudian, Chu Xingyun bermaksud untuk memulai petualangan formal. Tapi sebelum pergi, Chu Xingyun memanggil Newman ke kamar. Kali ini, Chu Xingyun tidak tahu berapa lama untuk kembali. Oleh karena itu, untuk keluarga Newman, Chu Xingyun masih harus membuat pengaturan yang tepat. Mencapai ke dalam pelukannya, Chu Xingyun mengeluarkan setumpuk tiket tulang yang dikeluarkan oleh keluarga kerajaan barbar. Di tangan Newman, melihat tumpukan tebal, dengan ratusan tiket tulang, New merasa bingung. Melihat tumpukan tiket tulang di tangan Chu Xingyun, mata Newman tiba-tiba melebar. Setidaknya ada ratusan tumpukan tiket tulang ini. Harga setiap tiket tulang setinggi 10.000 tulang roh. Tiket tulang ini dikeluarkan oleh keluarga kerajaan barbar, dan terkait dengan sirkulasi dan penyimpanan. Kalau tidak, sejumlah besar tulang roh warna-warni dapat dengan mudah dijarak ketika diangkut jarak jauh. Melihat mata Newman yang menatap sekeliling, Chu Xingyun tidak berbicara. 1 juta tulang roh warna-warni hanyalah penghasilan hari ini. Namun, bagi warga sipil biasa, ini sudah merupakan kekayaan. Newman sudah memiliki tubuh pertempuran 30 tingkat, dan sudah menjadi prajurit Bullman yang berkualitas. Menurut harga industri pekerjaan, gajinya sehari-hari harus 10 tulang semangat berwarna-warni. Setelah 1 tahun, itu hanya gaji 3.650 tulang roh berwarna-warni. Lebih dari 3.000 setahun, lebih dari 30.000 dalam 1 dekade, lebih dari 300.000 dalam setahun. Jutaan tulang berwarna-warni ini cukup baginya untuk menghasilkan 2 atau 300 tahun. Selain itu, seorang prajurit barbar sejati dipekerjakan selama kurang dari 100 hari dalam setahun. Selain berbagai pengeluaran dan konsumsi pada hari kerja, jika Anda ingin mengumpulkan jutaan tulang roh berwarna-warni, itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun. Oleh karena itu, melihat tumpukan tiket tulang di tangan Chu Xingyun, Newman toh tidak bisa acuh tak acuh. Jangan melihat pria jangkung dengan sapi besar, seperti pria tangguh. Namun, usianya ditempatkan di sana, hanya anak berambut dari suku barbar yang belum pernah melihat dunia. Jika Anda memasukkannya ke dalam ras manusia, itu setara dengan seorang siswa yang berusia 17 atau 8 tahun dan masih di sekolah menengah. Selama ini, Newman menghabiskan uang dan tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Bayangkan, seorang siswa biasa, tiba-tiba suatu hari, seseorang menghancurkannya 1 juta, dan masih memberikannya dengan sia-sia. Bayangkan, bagaimana mungkin hatinya tidak berfluktuasi. Namun segera, Newman mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya. Menatap Chu Xingyun dengan tegas, Newman Dao berkata, Anda telah memberikan uang kerja, jadi saya tidak bisa mengumpulkan uang ini. Mendengar kata-kata Newman, Chu Xingyun mengangguk puas. Jelas, keluarga Newman sangat miskin. Tetapi pendidikan mereka tentang Newman sangat berkualitas. Meskipun bakat dan potensi Newman tinggi, namun karakternya sama dengan suku-suku barbar lainnya. Semua sangat jujur, sangat setia, dan sangat dapat dipercaya. Melihat Newman, Chu Xingyun berkata dengan jelas, siapa yang memberitahumu bahwa ini adalah pembayaran tenaga kerja? Ini hanya biaya penyelesaian yang saya kirimkan kepada Anda. Biaya penyelesaian. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Newman tiba-tiba bingung. Jelas, tidak ada biaya penyelesaian untuk keluarga barbar. Melihat keraguan Newman, Chu Xingyun melanjutkan, kali ini aku pergi, aku tidak tahu kapan aku bisa kembali, aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa kembali. Meskipun, perjalanan ini harusnya sangat aman. Tapi semuanya mutlak, ketika keluar, apapun bisa terjadi. Begitu keduanya mati di luar, apa yang harus dilakukan keluarga Newman? Menatap Newman, Chu Xingyun berkata, meskipun ayahmu masih hidup dan kamu masih memiliki 2 kakak laki-laki, tetapi orang tuamu telah membesarkanmu untuk sementara waktu, apakah kamu tidak membutuhkan imbalan? Ini, dengan ragu menatap Chu Xingyun, Newman bergerak sepenuhnya. Ya, industri tentara bayaran sangat kejam dan sangat berbahaya.
Rata-rata 100 karyawan, satu tim tentara bayaran meninggal di luar. Meskipun Meng Yi terdengar, jumlah ini sepertinya tidak banyak. Bahkan, alasan mengapa suku Barbarian mempertahankan populasi sekitar 30 juta untuk waktu yang lama adalah karena terlalu banyak kematian dan cedera. Keluarga Barbar memiliki sekitar 3 juta bayi baru setiap tahun. Tetapi selama 10 juta tahun, total populasi suku Barbar tidak naik atau turun, dan selalu tetap sekitar 30 juta. Apa artinya ini? Benar, ini menunjukkan bahwa lebih dari 3 juta tentara-tentara bayaran Barbar tewas dalam pertempuran setiap tahun. Melihat keraguan Newman, Chu Xingyun menghela nafas, tahan, selama kamu bekerja lebih keras di masa depan, kamu bisa meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin, itu adalah. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun tidak lagi bertele-tele, dan meletakkan tumpukan tiket tulang langsung ke lengan Newman. Sambil berjabat tangan, Newman meraih tumpukan tiket tulang, dan ekspresi wajahnya sangat bersemangat. Menggelengkan kepalanya, Chu Xingyun berkata, oke, sekarang, kamu pergi dan memberikan uang itu kepada ayahmu, dan kemudian kita harus pergi. Menghadapi instruksi Chu Xingyun, Niu Mang menggertakkan giginya dan mengangguk dengan penuh semangat, lalu berbalik dan berjalan menuju ruang depan. Seperti yang dikatakan Chu Xingyun, ini bukan yang disebut pembayaran kerja, tetapi biaya penyelesaian. Setelah memberikan uang kepada orang tuanya, Newman tidak lagi khawatir. Bahkan jika Chu Xingyun meninggal segera, dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya di rumah. Selain itu, seperti yang dikatakan Chu Xingyun, selanjutnya, selama dia bekerja keras, dia akan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan mendapatkan lebih banyak manfaat untuk Chu Xingyun sesegera mungkin, yaitu, terutama di saat berbahaya, dia pasti akan berfungsi sebagai perisai daging paling solid untuk membantu Chu Xingyun memblokir semua cedera. Untuk menyakiti Chu Xingyun, dia harus melangkah keluar dari tubuhnya. Untuk sejumlah besar uang yang diberikan oleh Chu Xingyun, ayah Newman hanya mengerang sedikit sebelum menerimanya. Sebagai tentara bayaran, di samping komisi, jika tugas selesai dengan baik, Anda juga dapat mengirim bonus lain. Selama majikan mau memberikannya, maka tidak ada masalah. Namun, dalam hal apapun, itu tidak diizinkan untuk memaksanya. Ini tabu. Setelah menerima uang itu, ayah Newman berulang kali memberitahu Newman. Karena majikan lain murah hati, maka Newman harus memikul tanggung jawabnya. Setelah menyelesaikan masalah di rumah, Chu Xingyun membawa Newman bersamanya, dan berjalan menjauh dari kota Manyu sampai ke pegunungan Manyu di luar kota Manyu. Pegunungan Manyu adalah barisan pegunungan di sisi barat kota Raja Manyu. Di dalam pegunungan, ada labirin kuno. Ketika labirin ini muncul dan bagaimana labirin muncul, mustahil untuk memverifikasi. Labirin ini berada jauh di dalam perut pegunungan Wild Chow, dengan total 12 lantai. Perlu disebutkan, pegunungan sapi liar ini hanyalah sebutan untuk keluarga sapi liar. Bahkan, pegunungan sapi liar ini membentang lebih dari 3.000 mil. Pegunungan sapi liar tidak hanya milik suku sapi liar. Pegunungan sapi liar ini setengah dibungkus oleh situs suku sapi liar. Setengah lainnya terbungkus dalam wilayah Serigala Biru. Suku Barbarian dan Serigala Biru membagi pegunungan Barbari. Tentu saja, untuk suku Blue Wolf, pegunungan ini tidak disebut pegunungan Wild Chow, tetapi pegunungan Blue Wolf. Selain itu, istana bawah tanah ini tidak hanya memiliki satu pintu masuk, tetapi dua pintu masuk. Salah satu pintu masuk berada di dekat Barbarian King City. Dan pintu masuk lainnya berada di dekat Blue Wolf King City. Oleh karena itu, di dalam labirin kuno ini, tidak hanya para biarawan barbar, tetapi juga para biarawan Serigala Biru. Perlu disebutkan bahwa keluarga Serigala Biru ini, dan keluarga ternak liar, adalah musuh alami. Di padang rumput sapi liar, kelompok binatang Serigala Biru akan menargetkan sapi liar untuk berburu. Meskipun dibutuhkan lebih dari 7 serigala untuk berburu binatang biadab. Dan dalam proses berburu, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan dibunuh oleh binatang biadab. Tetapi secara umum, binatang serigala biru adalah musuh alami dari binatang banteng liar. Bisa dikatakan, setiap hari, setiap jam, setiap saat, setiap menit, setiap detik. Mereka semua diserang oleh serigala. Ambil momen ini sebagai contoh. Pasti ada sapi biadab yang jatuh ke tanah oleh serigala dan menggigit liar. Setiap saat, ada banyak sapi dan binatang buas yang terkubur di mulut serigala. Klan barbar dan klan serigala biru sebenarnya berevolusi dari binatang barbar dan binatang serigala biru. Karena itu, meski keduanya telah menjadi makhluk yang cerdas, namun hubungan di antara mereka tidak berubah, dan telah diwarisi bersama. Untungnya, suku Barbarian dan Serigala Biru adalah dua suku besar, dan menunggu waktu luang tidak akan pecah. Tetapi dalam labirin kuno ini, semuanya berbeda. Setelah biksu suku barbar ditempatkan dan bertemu klan Serigala Biru, mereka akan ditekan. Keluarga barbar memiliki pertahanan yang kuat dan kekuatan besar. Menghadapi langsung di bawah biksu biru, para biksu dari keluarga Serigala Biru bukanlah lawan. Tapi begitu angkanya sangat berbeda satu sama lain, maka semuanya benar-benar berbeda. Prajurit barbar, meskipun defensif dan kuat, memiliki kekuatan luar biasa.
Tetapi sebagai makhluk darat, kecepatan mereka adalah kekurangan terbesar. Keluarga serigala biru, meskipun pertahanannya tidak tinggi, kekuatannya tidak besar. Tetapi sebagai makhluk angin, kecepatan mereka adalah kekuatan terbesar mereka. Setelah bertemu dengan para biarawan dari klan serigala biru, mereka dapat menggunakan kecepatan dan panah untuk terus merusak prajurit barbar. Dia memiliki niat untuk mengejar masa lalu, tetapi dalam hal apapun, tidak mungkin bagi para biarawan dari suku barbar untuk mengejar ketinggalan dengan para biarawan dari suku serigala biru. Karena itu, pertempuran antara keduanya hanya bisa dipukuli secara pasif oleh para biarawan barbar, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bukan hanya satu ke satu, tetapi bahkan kelompok ke kelompok. Dengan keunggulan kecepatan absolut mereka, keluarga serigala biru dapat digambarkan sebagai datang dan pergi, dan biarawan biksu banteng tidak dapat mencapai tepi. Bahkan di medan perang, klan barbarian dan klan serigala biru sebenarnya sama. Klan serigala biru, berdasarkan berkuda dan menembak pasti bisa memainkan klan barbar di antara telapak tangan. Itu hanya, begitu suku barbar mengabaikan pengacuan Legiun Serigala Biru dan memimpin pasukan, mereka langsung pergi ke ibu kota klan Serigala Biru. Dalam kasus penggelapan dan konfrontasi, korps Serigala Biru tidak berguna. Secara historis, dalam pertempuran itu benar-benar terjadi. 1 juta tentara suku barbar pernah mengalami pencegatan 30 juta tentara Serigala Biru di medan pertempuran frontal. Di bawah Perang Dunia Pertama, suku barbar dari 1 juta tentara menewaskan lebih dari 200.000 dalam pertempuran. 30 juta pasukan suku Serigala Biru, tetapi seluruh pasukan dimusnahkan. Di bawah pengaruh ternak liar dan kuda besi, pasukan suku Serigala Biru tidak bisa dihadang sama sekali. Di bawah pengaruh tiki barbar, pasukan puluhan juta Serigala Biru langsung diinjak-injak menjadi bubuk. Itu juga dari perang bahwa klan Barbarian dan Blue Wolf memasuki fase kebuntuan. Suku Barbarian tidak berani memprovokasi suku Serigala Biru, suku Serigala Biru juga tidak memprovokasi suku Barbarian. Tetapi di Taiko Labirin, tidak ada yang berubah. Selama ada kesempatan, para biarawan dari klan Serigala Biru akan memburu para biarawan dari klan barbar. Bagi para pejuang keluarga Serigala Biru, berapa banyak tanduk yang tergantung di dinding di luar ruangan mewakili prestise dan status mereka. Memasuki labirin kuno ini sangat berbahaya bagi para biarawan barbar. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan beberapa setelan tulang, Anda hanya bisa datang ke sini. Dalam 1000 mil, Taiko Labirin adalah satu-satunya tempat di mana jas tulang diproduksi. Awalnya, kekayaan bersih Chu Xingyun benar-benar bisa mendapatkan setelan tulang terkemuka dan segera mempersenjatai diri. Tapi setelah pengujian, semua setelan tulang akan kehilangan aktivitas mereka setelah ditempatkan terlalu lama. Meskipun kekuatan, kekerasan, ketajaman, dan ketangguhannya masih ada. Tetapi di bawah hilangnya aktivitas, kostum jiwa tidak dapat diintegrasikan. Bagi mereka dengan Soul of War, dan Soul Costume, jas tulang biasa tidak berguna. Hanya dengan secara pribadi pergi ke Suire Labirin untuk mendapatkan baju pertempuran tulang yang tidak kehilangan aktivitasnya, dan mengintegrasikan jas jiwa ke dalam adegan itu dapat memainkan peran nyata. Setelah suite pertempuran tulang kehilangan aktivitasnya, suite jiwa tidak dapat diintegrasikan. Mulai sekarang, Chu Xingyun memiliki roh pertempuran bintang 1 Zimang. Pakaian jiwa yang dikenakan adalah pakaian jiwa bintang 1 bintang emas. Tidak mungkin untuk menyingkat kostum jiwa langsung di medan perang Suire tingkat tinggi. Di bawah erosi aliran udara kacau dan yin ki ekstrim, kostum jiwa akan terkikis dengan cepat, dan itu tidak akan bertahan selamanya. Jika Anda ingin mengerahkan kekuatan pakaian bintang 1 jiwa bintang emas, Anda harus mengintegrasikan pakaian jiwa ke dalam pakaian pertempuran tulang untuk menahan aliran udara yang kacau dan erosi ekstrim. Terburu-buru, Chu Xingyun dan Niu Men akhirnya mencapai labirin Taiko. Melihat itu, pintu masuk ke labirin Taiko begitu tak terbayangkan. Meski hanya berupa gua, ukuran gua ini terlalu besar. Pintu masuk ke seluruh Suire Labirin lebih dari 300 meter. Lebarnya lebih dari 300 meter. Melihat itu, pintu masuk besar ini diselimuti gelombang tirai cahaya. Sepintas, pintu masuk besar ini seperti jendela ke dunia lain. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun mendesak gunung untuk memasuki labirin Taiko. Pada saat berikutnya, dalam percikan air, keduanya melewati tirai cahaya satu demi satu dan secara resmi memasuki labirin kuno. Tirai cahaya seperti gelombang ini didirikan bersama oleh keluarga kerajaan dari suku barbar dan keluarga kerajaan dari suku Serigala Biru. Peran tirai cahaya ini adalah untuk menyaring para biarawan yang memasuki labirin Taiko. Setelah kekuatan badan perang melebihi 40, itu akan diblokir oleh tirai cahaya dan tidak dapat memasuki labirin kuno. Alasan untuk membangun 2 tirai ringan ini sebenarnya untuk melindungi orang-orang mereka sendiri. Kalau tidak begitu tuan seperti Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng memasuki labirin kuno ini. Dengan kecepatan mereka, biksu Serigala Biru biasa tidak bisa melawan mereka. Bahkan, serigala dari klan Serigala Biru dengan level 30 atau 40 tidak secepat Niu San, Niu Hai, dan Niu Feng. Dalam tatap muka, itu akan dibantai berkeping-keping, dan korbannya terlalu berat.
Meskipun kedua belah pihak tahu bahwa pembunuhan di sudut-sudut gelap itu tidak bisa dihindari. Tapi selama para master itu diblokir dari luar untuk menghindari Super Master memasuki labirin kuno, Anda dapat meminimalkan kerusakan. Ini adalah labirin kuno, Newman sebenarnya adalah pertama kalinya. Karena itu, begitu dia memasuki labirin, Newman tampak serius dan mengeluarkan sepasang tanduk di belakangnya. Memegang tanduk yang kokoh di masing-masing tangannya. Meskipun Newman memasuki labirin kuno ini untuk pertama kalinya, ia berjalan dengan berani di depan dan membuka jalan bagi Chu Xingyun. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Bulman ini, meskipun itu adalah pertama kalinya dia dipekerjakan, jelas dia tahu semua aturan tentang tentara bayaran. Barbar adalah tentara bayaran perisai tentara bayaran terbaik. Satu-satunya peran mereka adalah berjalan di garis depan tim, menghalangi semua mangsa yang mereka coba dekati, atau menjatuhkan mereka, dan sekarang, Newman melakukan hal ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.